Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kami menjumpai Anda dalam program event bersama KPID Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, baru saja di Grand Mercure Margorejo Surabaya dilaksanakan Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur 2020. Pada acara ini pemirsa ada 18 kategori terbaik yang diberikan, yaitu 9 kategori terbaik televisi dan 9 kategori terbaik radio. Juga ada 2 penghargaan khusus, yaitu penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota peduli penyiaran dan penghargaan Mitra Strategis KPID Jawa Timur. Nah pemirsa, siapa saja yang berhasil meraih berbagai penghargaan tersebut dalam Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur 2020? Sesaat lagi kita akan simak bersama dalam program event selengkapnya. Namun sebelumnya pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa pada Anugerah Penyiaran KPI Pusat 2020 yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah peduli penyiaran, yaitu untuk kategori penghargaan khusus. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, kita simak bersama program event bersama KPID Provinsi Jawa Timur. Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur selalu mengapresiasi kepada para insan penyiaran, baik radio maupun televisi, dengan memberikan anugerah penyiaran setiap tahunnya. Di tahun 2020 ini, ada 18 kategori yang terdiri dari 9 kategori untuk televisi dan 9 kategori untuk radio. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jika media sangat berkontribusi terhadap perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Dan Khofifah berterima kasih dengan peran lembaga penyiaran sebagai media yang bisa menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Tak hanya itu, media juga bisa digunakan sebagai alat untuk meneruskan pesan 3M selama pandemi COVID-19 melanda, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan peran ini, maka media ikut berkontribusi dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Ini yang juga menjadi kekuatan KPI di tengah pandemi COVID-19. Kekuatan media penyiaran, baik televisi maupun radio, ini tetap bisa memberikan kontribusi, memberikan pencerahan, memberikan diseminasi informasi. Diseminasi informasi ini saya sering-sering kaget karena rekaman yang tadinya ya saya pokoknya asal merekam saja, kemudian Mas Afif tahu mungkin ada rekaman itu, rupanya banyak juga radio-radio yang kemudian ikut menyampaikan pesan-pesan 3M dari mulai akhir Maret. Saya merasakan bahwa efektivitas dari proses penyampaian informasi itu luar biasa. Kami menyampaikan terima kasih lembaga-lembaga penyiaran televisi maupun radio telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendiseminasikan berbagai informasi, terutama yang terkait dengan COVID-19. Ini barang baru, awal-awal itu kita tidak tahu best practice yang mau kita ambil yang mana, dan dengan berbagai cara komunikasi-komunikasi yang ternyata bisa tersampaikan antara lain lewat radio, lewat televisi, terutama juga radio-radio komunitas ternyata juga ikut menyiarkan. Terima kasih atas seluruh sinergitas yang akhirnya saya ini tidak tahu, Pak Beni Kominfo juga tidak tahu. Ternyata Mas Afif dan teman-teman KPID Jawa Timur mengirimkan jejak perjalanan kami ke KPI Pusat dan tanggal 10 Desember yang lalu. Akhirnya Pemprov Jawa Timur ini satu-satunya pemerintah daerah yang mendapat apresiasi dari KPI Pusat. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah sangat berterima kasih kepada insan media yang berkontribusi terhadap penyiaran positif di Jawa Timur, terutama di masa pandemi COVID-19. Di tahun 2020 ini, ada peningkatan jumlah karya yang masuk di KPID sebagai penyelenggara penganugerahan, yaitu 256 karya radio dan 150 karya televisi yang dinyatakan lolos verifikasi. Dan yang masuk nominasi ada 54 karya terbaik penyiaran di Jatim,
Penganugerahan ini sebagai ajang apresiasi karya terbaik di televisi dan radio yang ada di Jawa Timur. Karena penganugerahan dilakukan di tengah pandemi COVID-19, maka seluruh tamu undangan juga tetap memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Ketua KPID Jatim Ahmad Afif Amirullah menyampaikan bahwa media penyiaran memberikan sumbangsi yang luar biasa dalam rangka mengedukasi masyarakat agar tidak percaya dengan berita hoaks yang seringkali tersebar di masyarakat. Ya pemirsa, sudah bersama saya saat ini Ketua KPID Provinsi Jawa Timur, Bapak Afif Amrullah. Pak Afif, dilaksanakannya anugerah penyiaran KPID Jawa Timur tahun 2020 ini tujuannya atau sasaran yang ingin dicapai? Ya, sebagaimana kewenangan dari KPID Jawa Timur, kami kan melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran televisi dan radio. Nah, selain kami melakukan pengawasan, ada kalanya kami memberikan sanksi kalau ada pelanggaran. Tapi di sisi yang lain, kami juga memberikan penghargaan, memberikan apresiasi kepada sahabat-sahabat insan penyiaran di Jawa Timur yang telah menyuguhkan siaran-siaran yang berkualitas dan bermanfaat kepada masyarakat. Terutama di tahun 2020 ini kan kita sedang menghadapi masa COVID-19, sehingga adanya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu turut serta mendukung bagaimana pemerintah bisa melakukan proses penanganan yang supaya lebih cepat dan tentu saja kita harapkan bisa segera selesai begitu. Kemudian Pak Afif, dalam anugerah penyiaran atau anugerah penghargaan KPID Award Jawa Timur 2020 ini selain ada kategori terbaik juga ada kategori khusus begitu. Apa kemudian yang melatar belakangi adanya kategori khusus ini? Kategori yang terbaik itu kami berikan terhadap semua karya yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat lembaga penyiaran. Sementara kategori khusus itu kami berikan yang di luar itu. Misalnya ada mitra strategis, kemudian ada kategori pemerintah daerah, kabupaten kota yang peduli terhadap penyiaran, dan yang ketiga adalah lifetime achievement atau penghargaan sepanjang masa yang kami berikan kepada insan, seorang sosok yang tokoh yang memang selama hidupnya didedikasikan untuk beraktivitas di dunia penyiaran begitu. Baik, nah kemudian Pak Afif, di tengah situasi pandemi saat ini, apa sebenarnya yang benar-benar difokuskan oleh KPID Provinsi Jawa Timur terkait dengan lembaga-lembaga penyiaran dalam mereka memberikan konten yang benar-benar mengedukasi masyarakat terkait COVID-19? Ya, salah satu peran penting media, termasuk juga media penyiaran, itu kan memberikan pengaruh di aspek kognitif ya, di aspek pengetahuan maupun aspek alam bawah sadar. Nah, dengan adanya kegiatan yang terus-menerus dilakukan bersiaran untuk mengkampanyekan bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan, bagaimana kita mematuhi arahan-arahan pemerintah, itulah peran pentingnya. Termasuk juga mengedukasi. Misalnya awal-awal kita masyarakat belum tahu apa itu COVID, kemudian dengan adanya penyiaran ini tentu mereka menjadi lebih tahu. Lalu juga di masa yang akan datang kita juga akan masuk pada proses vaksinasi dan seterusnya. Nah, yang seperti itu yang kita harapkan lembaga penyiaran akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat bersama-sama dengan KPID agar masyarakat semakin mendapatkan kejelasan apa dan bagaimana caranya kita menghentikan penanganan COVID ini. Dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Timur tahun 2020, banyak sekali insan penyiaran dari daerah yang menyabet penghargaan. Untuk kategori program wisata budaya televisi terbaik diraih oleh CNN Indonesia Jawa Timur. Dan untuk program wisata budaya radio terbaik diraih oleh Rasi FM Magetan. Untuk kategori siaran pilkada televisi terbaik, kembali CNN menjadi yang terbaik menyisikan Kompas TV dan CTV Surabaya. Sedangkan untuk kategori program siaran pilkada radio terbaik diraih oleh Sonora FM Surabaya. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Walid. Beliau merupakan Kepala Biro CNN Jawa Timur.
Dan dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Timur 2020 ini, CNN Biro Jawa Timur, ya Pak Walid ya, berhasil meraih 2 penghargaan. Selamat Bapak untuk kategori Berita Pilkada Terbaik dan juga Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Pak, bagaimana pendapat dan juga kesan Bapak dengan berhasilnya diraih 2 penghargaan? Pertama, terima kasih kepada KPID Jawa Timur, KPI Pusat, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Juga terima kasih kepada seluruh insan penyiaran dan masyarakat Jawa Timur. Jadi penghargaan ini kami dedikasikan buat masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat penyiaran secara umum. Mudah-mudahan kami bisa terus menghadirkan produk siaran yang berkualitas. Kategori program talkshow televisi terbaik diraih oleh TV9 dengan Ruang Pilkada. Sedangkan kategori talkshow radio terbaik diraih oleh Mayangkara FM Blitar dengan program Pro Kontra. Untuk kategori presenter talkshow terbaik diraih oleh Andi Setiawan dari KSTV Kediri. Satu hal yang di luar prediksi bahwa Andi mampu menyisihkan nominasi lain dari TVRI Jatim dan juga Kompas TV. Ya pemirsa, bersama saya saat ini yaitu Andi Setiawan. Beliau adalah peraih penghargaan kategori presenter talk show televisi terbaik dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Timur tahun 2020. Mas Andi, selamat. Tentu saya ikut berbahagia. Semoga semakin sukses ke depannya. Mas Andi dari KSTV Kediri. Oke Mas, bagaimana ini kesannya? Puji syukur, alhamdulillah sudah memenangkan penghargaan. Puji Tuhan, jadi mengucap syukur karena ada KPID yang selalu memberikan satu kesempatan bagi televisi-televisi lokal untuk menunjukkan eksistensinya, kemudian inovasi, kreativitas mereka, sehingga ini menjadi satu bukti bahwa TV-TV lokal yang ada di daerah ini tidak kalah dengan TV-TV nasional. Jadi mudah-mudahan ini tidak akan berhenti di sini. Kemudian juga akan bisa menjadi pemicu semangat bagi teman-teman yang ada di daerah untuk terus bisa membangun sumber daya manusianya, untuk bisa terus memompa ilmu yang dia punya sehingga akan bisa bersaing ya, bukan hanya nanti di tingkat lokal, tapi mungkin mudah-mudahan mereka akan bisa berkiprah di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Harapannya begitu sih. Sedangkan kategori radio, Silvi Nur Sakinah dari El Sinta Surabaya menjadi jawaranya. Bagi Silvi, raihan penghargaan menjadi pelecut untuk terus berbuat lebih baik bagi masyarakat dan pendengar di Jawa Timur, serta mengedukasi masyarakat untuk hal-hal positif. Ya pemirsa, salah satu peraih penghargaan dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Timur 2020 adalah Silvi Nur Sakinah dari Radio El Sinta Surabaya. Dan Silvi ini berhasil meraih penghargaan untuk kategori penyiar talk show radio terbaik. Silvi, selamat dan semakin sukses tentunya. Bagaimana berhasil meraih penghargaan ini? Senang banget, alhamdulillah, nggak nyangka, dan ini semoga menjadi pemicu buat memberikan siaran yang terbaik, memberikan atau membawakan talk show yang lebih baik dan bermanfaat untuk para pendengar. Selama ini seperti apa sebenarnya komitmen Silvi sebagai seorang penyiar radio untuk bisa terus meningkatkan kemampuan khususnya dalam hal talk show atau perbincangan? Jadi setiap siaran itu mikirnya yang penting gimana caranya biar pendengar itu paham apa yang kita bicarain itu apa sih, terus goalsnya itu apa, pokoknya fokus ke situ dulu aja. Kalau kita tahu goalsnya pasti lebih ke nggak kemana-mana, nggak ambiar gitu ya. Terus habis gitu manfaatnya aja sih, apa inti dari talk show-nya itu. Udah cantik, cerdas pula ya. Selamat sudah mendapatkan penghargaan ini. Ada hal yang bisa dibagikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman penyiar radio yang juga terbiasa handle talk show. Kunci sukses dari seorang Silvi Nur Sakinah. Pokoknya kalau melakukan sesuatu tuh dengan ikhlas aja, terus lakukan apa yang sesuai hobi deh pokoknya gitu. Silvi, terima kasih sekali lagi, selamat dan semakin sukses ke depannya. Demikian pemirsa bincang-bincang saya
dengan peraih penghargaan penyiar talk show radio terbaik dari Radio El Sinta Surabaya, Silvi. JTV Bojonegoro menjadi yang terbaik untuk kategori berita televisi terbaik dengan program sketsa bengawannya. Hal ini menunjukkan bahwa daerah mampu bersaing dengan lembaga penyiaran nasional. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Imam Mabrurin. Beliau merupakan Kepala Biro JTV Bojonegoro, di mana dalam Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur 2020 ini, JTV Bojonegoro berhasil meraih penghargaan sebagai kategori berita terbaik ya, untuk kategori berita terbaik. Oke, Mas Imam, selamat dan sukses pastinya. Apa kemudian yang ini bisa menjadi pelecut bagi teman-teman di JTV Bojonegoro bahwa dengan adanya penghargaan ini bisa ada capaian-capaian yang lebih luar biasa? Ya, ini merupakan apresiasi terbesar untuk kami di Biro Bojonegoro, TV berjaring milik JTV juga. Ini kerjasama merupakan kerja keras teman-teman semua Mbak, tahun ini. Semoga tahun depan teman-teman lebih semangat lagi, lebih lebih bisa bersaing lagi dengan TV-TV lain, lebih bisa memberikan sajian terbaiknya pada berita-berita untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya. Untuk kategori program unggulan radio LPPL terbaik diraih oleh Persada FM Blitar dengan program Cari Tahu Yuk. Persada FM menyisikan Belambangan FM Banyuwangi dan Maluwupati FM Bojonegoro. Untuk kategori program bahasa daerah televisi terbaik, JTV Surabaya memboyong penghargaan dengan program Kangen Kartolo. Ari Cahyono, Kepala Produksi JTV Surabaya, mengatakan bahwa program Kangen Kartolo ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur rindu dengan program yang mengangkat kearifan lokal. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Ari Cahyono. Beliau merupakan Kepala Produksi JTV Surabaya. Dalam kategori program bahasa daerah terbaik untuk televisi, JTV Surabaya berhasil meraih penghargaan. Pak Ari, selamat dan sukses tentunya untuk penghargaan ini. Bagaimana terkait dengan penghargaan ini, melalui program apa? Ya, ini tentang Kangen Kartolo. Jadi sebenarnya warga Jawa Timur sangat kangen banget dengan Kartolo. Mudah-mudahan Cak Kartolo bisa mendengar dan melihat ini dan bisa menjadikan kita ada program-program baru yang bisa bekerjasama dengan Cak Kartolo. Pak Ari, bagaimana hingga saat ini komitmen yang benar-benar dipegang oleh JTV Surabaya terkait dengan penggunaan bahasa daerah agar kemudian salah satu kearifan lokal ini bisa terus lestari di tengah-tengah masyarakat? Ya, memang di produksi kami sering dan banyak program-program bahasa daerah, artinya yang menggunakan bahasa Surabaya maupun Jawa Timur. Memang ini adalah JTV, jadi kita memang akan terus meningkatkan kualitasnya dan banyak program-program baru yang akan kita ciptakan juga berbasis dengan bahasa daerah. Kategori program bahasa daerah radio terbaik diraih oleh RR Madiun dengan program belajar dari RRI Guru Keliling. JTV Surabaya juga menyabet penghargaan untuk kategori program peduli disabilitas televisi terbaik dengan program Jatim Berbagi Berkah. Dan di kategori peduli disabilitas radio terbaik diraih oleh Perkasa FM. Telah bersama saya saat ini pemirsa Eksekutif Produser News JTV Surabaya, Ahmad Ramadan. Mas Ahmad Ramadan, selamat untuk
penghargaan yang sudah diperoleh oleh JTV Surabaya terkait dengan program peduli disabilitas. Bagaimana kemudian komitmen teman-teman di JTV Surabaya, Mas, untuk memberikan program terbaik, tentunya mengedukasi juga bagi teman-teman kita yang menyandang disabilitas? Oke, terima kasih. Ya, pada dasarnya kami dari teman-teman produksi maupun pemberitaan JTV ingin memberikan program-program terbaik yang tidak hanya semata-mata hiburan, tapi juga mengedukasi dan menginspirasi bagi siapapun. Jadi kami tetap ingin, kami masing-masing punya komitmen, punya idealisme bagaimana membuat sebuah program yang tidak hanya menarik tapi juga mendidik. Bagaimana kemudian JTV Surabaya mengajak seluruh elemen masyarakat kita bersama-sama untuk yuk kita berikan ruang juga untuk teman-teman kita penyandang disabilitas tentunya, karena mereka benar-benar luar biasa potensinya, Mas Ahmad Ramadan. Bagaimana? Ya, yang harus kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memberi ruang yang sama, memberi peluang yang sama kepada teman-teman disabilitas tanpa membeda-bedakan. Saya pikir perhatian, dukungan dari semua pihak, tidak hanya dari insan-insan penyiaran, tapi juga dari semua stakeholder yang ada untuk memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman disabilitas. Mereka mampu, mereka bisa. Untuk kategori lokal televisi, SSJJ yang menjadi terbaik adalah Kompas TV. Dan untuk radio komoditas yang mendapat penghargaan adalah LPK Radio Global Antartika FM Kediri. Dalam anugerah penyiaran KPID Jawa Timur 2020, ada kategori khusus pemerintah Kabupaten Kota peduli penyiaran yang diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi dan Kota Madiun. Serta kategori khusus mitra strategis KPID Jawa Timur yang diberikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur, KPU Jatim, Bawaslu Jatim, dan Diskom Info Jatim. Puncak acara untuk kategori khusus Lifetime Achievement Award. Penghargaan sepanjang masa diberikan kepada almarhum Gandhi Wicaksono atas dedikasinya kepada dunia penyiaran. Diharapkan dengan kekuatan media penyiaran atau lembaga penyiaran tetap memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur 2020 di Grand Mercure Margorejo Surabaya. Selamat kepada para pemenang dan tentunya selamat juga kepada seluruh insan penyiaran di Provinsi Jawa Timur, karena selama ini juga telah berkomitmen untuk menyuguhkan tayangan yang mengedukasi dan juga menghibur tentunya. Nah pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program event bersama KPID Provinsi Jawa Timur. Saya Tika Subandi dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.